Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita masuk pada bab Asmaul Husna. Nah, sebelum masuk pada Asmaul Husna, setelah ini kita akan membahas tugas pekan lalu yang mengerjakan LKS. Silahkan sediakan LKS atau hasil pengerjaan kalian, silahkan dikoreksi. Nah, ini pembahasan tugas pekan lalu, tugas di LKS. Ada Romawi 1, Romawi 2, dan setelah ini selanjutnya ada Romawi 3. Silahkan dicocokkan dengan pekerjaan kalian yang kemarin dibuka lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku solih-solihah yang hebat, Allah sebagai sesembahan kita ternyata punya nama-nama indah atau biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Biasanya ada di Al-Quran. Itu ada di depan itu ada Asmaul Husna, jumlahnya ada berapa? 99. Nama-nama indah tersebut punya makna yang sangat menakjubkan dan semakin meyakinkan kita sebagai hambanya bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 saja dari 99 nama yang dimiliki Allah, yaitu Al-Ghafar, Al-Qahar, Ar-Razzaq, dan Al-Fatah. Kita akan mencoba untuk melafalkan, menghafalkan, memahami maknanya, dan mengambil pelajarannya untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan arti atau pengertian dari 4 Asmaul Husna tersebut. Kemudian siswa dapat melafalkan Asmaul Husnanya. Kemudian siswa mampu menulis Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Qahar, Ar-Razzaq, dan Al-Fatah dengan baik dan benar. Yang terakhir siswa dapat menghafalkan dari 4 Asmaul Husna tersebut. Nah, di sini ada tabel Asmaul Husna. Bulina akan kenalkan 99 Asmaul Husna. Bisa kalian lihat juga biasanya pada Al-Quran di bagian depan atau di sampulnya, balik sampul. Nah, silakan dilihat, dibaca. Itulah nama-nama Allah yang sangat indah. Yuk kita bareng-bareng melafalkan atau menyanyikan Asmaul Husna yang ada di depan kalian. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidul muqid al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'idus syahid al-haqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awalul akhir
Allahirul batinu wa lil muta'alil barut tawwabul muntatimul afuwur ra'uful malikul mulkidul jalali wal ikram al muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ul nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al warisur rasyidus sabur lagi. Itu 99 Asmaul Husna. Bisa kalian amalkan, kalian nyanyikan, kalian hafalkan setiap hari. Nah, di sini kita akan belajar 4 saja. Di kelas ini kita belajar 4 dulu nggih. Dari Al-Ghafar, Al-Qahar, Ar-Razzaq, dan Al-Fatah. Setelah ini kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang Al-Ghafar. Al-Ghafar itu mempunyai arti yaitu pengampun. Kita sebagai manusia hanya tempat salah dan dosa. Bayangkan saja jika Allah tidak bukan zat yang maha pengampun. Kita sebagai manusia pasti hanya berisi keburukan dan keburukan, seburuk-buruknya manusia. Nah, kita sebagai umat muslim juga harus memiliki sifat al-ghafar tersebut, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus memaafkan orang lain, karena sifat pemaaf yang kita miliki akan mengantarkan ke surga. Seperti halnya kalau kita dicaili teman, barang kita dihilangkan teman, kemudian kita marah, segeralah memaafkan, karena memaafkan itu tidak ada ruginya. Nah, yang kedua Al-Qahar yang memiliki arti maha perkasa. Allah itu menjadi tempat tunduk bagi seluruh hambanya. Allah telah menunjukkan kekuasaannya kepada para penguasa, di antaranya seperti Raja Fir'aun, Haman, Korun, dan Namrud. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri dan merasa lebih dari siapapun, walaupun kita mempunyai jabatan ketua kelas. Maka, jangan menggunakan kekuasaan itu untuk menzalimi orang lain dan berbuat semena-mena kepada teman yang lain. Mentang-mentang ketua kelas, berkuasa di kelas, bisa mengatur kelas, kemudian teman-teman yang lain bisa diperintah seenaknya, kemudian dihina-hina, itu tidak boleh ya, walaupun kita punya jabatan, karena jabatan yang paling tinggi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu yang punya arti maha pemberi rizki. Allah sebagai pemberi rizki sudah banyak memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita. Seperti kita dapat bernafas, kita dapat berjalan, kita diberi kesehatan, itu adalah rizki yang sangat banyak. Berapa kenikmatan diberikan kepada kita setiap harinya? Tidak bisa dihitung. Tentu kita nggak mampu menghitung karena begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kelengkapan tubuh, kesehatan, kita dapat bernafas dengan bebas. Perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri, diberi kenikmatan yang sangat banyak. Yang pertama, di dalam hati kita harus bersyukur. Alhamdulillah saya diberi kenikmatan yang sangat banyak. Kemudian kita wujudkan rasa syukur kita dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita diberi rizki, kita harus merawatnya. Kita diberi tangan, diberi kaki untuk berjalan, kita harus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Kita diberi rizki berbentuk uang, kita sedekahkan kepada yang membutuhkan.
Yang terakhir, Asmaul Husna Al-Fatah. Al-Fatah artinya Maha Pembuka. Allah sebagai Al-Fatah juga bisa berarti bahwa dialah zat yang membukakan pintu rizki dan rahmat bagi hambanya. Membayangkan semua permasalahan kita dari permasalahan yang tidak jelas dan membukakan mata hati kita agar melihat kebenaran. Salah satu rahmat yang telah Allah berikan kepada kita yaitu keimanan di dalam hati. Selain itu, Allah juga membukakan pintu ilmu sehingga kita dapat memahami pelajaran yang bisa mengantarkan pada sukses dunia dan akhirat. Nah, kita sudah mempelajari 4 Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna yang sangat indah. Setelah ini, tugas kalian buatlah poster yang berisi 4 Asmaul Husna beserta artinya dengan kertas kosong HVS atau buku gambar. Ditulis dengan tulisan yang indah, diwarnai, digambar boleh, kemudian nanti dikirim ke link pengumpulan tugas. Nah, poster itu jangan sampai hilang. Jangan lupa diberi nama, boleh di depan, boleh di belakang, diberi nama panjang, diberi kelas. Ya, jangan sampai hilang karena suatu saat akan Bu Lina minta untuk mengumpulkan ke sekolah.